Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di PA Inang, PA Ibu pada saat ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Ini berbicara tentang kasih, dan kita semua pastilah punya sebuah kerinduan, punya sebuah keinginan bahwa kasih itu haruslah dan hendaklah menjadi sebuah kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Cuma sayangnya kebutuhan itu sepertinya tidak juga terpenuhi, sebab memang gaya hidup manusia dari dulu bahkan sampai saat ini, pribadi manusia yang selalu dengan keegoannya, dengan individualismenya, membuat kasih itu menjadi dingin, membuat atau pemahaman tentang kasih itu menjadi keliru. Dan sering kasih itu dicampurkan dengan perasaan membutuhkan dan ketergantungan. Dan kasih sering dipandang sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang lain. Yang paling memprihatinkan adalah ternyata orang Kristen sendiri juga tidak jauh beda dengan keadaan dunia. Sikap cuek, tidak peduli, itu juga banyak terjadi di gereja. Ketidakpedulian, ketidakpengetahuan, dan bahkan rasa kebersamaan itu sepertinya sedang menipis di tengah-tengah kehidupan kita. Dan memang krisis kasih itu sangat-sangat menggetirkan di tengah-tengah persekutuan kita, sehingga kita tidak harusnya heran kalau kita melihat bahwa dunia ini tidak hidup lagi seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Intinya apa? Sudah sewaktunya lah gereja berbenah, sudah sewaktunya lah gereja menggarami dunia ini dengan tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Lalu mungkin kita bertanya, apa alasan kita untuk mengasihi? Alasan kita untuk mengasihi yang pertama sekali, seperti apa yang disebutkan oleh firman Tuhan ini, kita mengasihi karena kita berasal dari Allah. Alasan ini sangat-sangat mendasar dalam kehidupan kita. Sebab dengan memahami kasih berasal dari Allah, dan dikatakan di ayat 8b bahwa Allah itu adalah kasih, di sini Yohanes ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah bukan hanya sumber kasih itu, tapi Allah sendirilah kasih itu. Artinya Allah tidak bisa terpisahkan dari kasih itu sendiri. Dan itu harusnya menjadi sebuah kekuatan kita. Ketika kita mengatakan kita berasal dari Allah, maka tindakan kasih itu harusnya terlihat nyata di dalam kehidupan kita. Sebab tidak dimungkinkan kita mengatakan mengenal dan hidup di dalam kasih kalau kita tidak membiarkan Allah berotoritas dalam kehidupan kita. Makanya setiap pribadi yang mengaku mengenal Allah haruslah menjadi pribadi yang juga melakukan tindakan kasih di dalam kehidupannya. Hal yang kedua, alasan yang kedua adalah kita mengasihi karena Allah sudah mengasihi kita begitu rupa, di mana kita melihat bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa, di mana kasih itu berupa tindakan, bukan khayalan, bukan angan-angan. Kasih itu dibuktikan, kasih itu adalah sebuah yang dieksekusi di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa Allah itu memberikan anaknya tunggal, menghadirkan anak yang tunggal di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah kehebatan kasih itu. Kasih itu adalah tindakan, dan objek kasih itu adalah orang berdosa yang membutuhkan perdamaian. Hal yang ketiga, tidak lain alasan kita untuk mengasihi adalah karena orang lain bisa melihat kita. Dengan tindakan kasih kita akan melihat Allah. Sederhananya ingin mengatakan, orang tidak bisa melihat Allah dengan kasat mata, tapi orang bisa melihat Allah itu melalui tindakanmu, melalui tindakan kasih, melalui perbuatanmu di dalam mengasihi sesamamu di dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku di dalam kasih Kristus, mengasihilah dan tunjukkanlah kasih itu di dalam kehidupanmu. Itulah menjadi kekuatan kita untuk mengasihi. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini bahwa Allah itu adalah kasih. Maka orang yang berada di dalam Allah akan melakukan tindakan kasih itu. Orang yang hidup di dalam kasih itu adalah orang
yang hidup di dalam Allah. Amin.